Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mudah-mudahan selalu lancar rezeki. Yang belum dapat jodoh semoga segera dapat jodoh. Oh iya, sebelumnya saya ucapin makasih banget udah mau mampir di channel Rendiansa. Kalau buat video yang satu ini saya mau ngejelasin nih. Di saat kita mau beli smartphone, biasanya kan kita pengennya yang baru ya. Nah, kali ini gue bakal ngejelasin gimana sih caranya kalau kita pengen beli HP second, kita bisa dapat handphone yang grade A-nya tuh bagus. Kan kalau HP second tuh kita bagi tiga ya, menurut gua grade A, grade B, sama grade C. Nah, kalau grade A itu misalkan dia software sama hardware itu bener-bener bagus teman-teman dan full set. Nah, kalau grade B sama grade C itu pasti di bawah itu, misalkan ada bopengnya, ada lecetnya, LCD-nya pecah, atau ada minusnya. Jadi gimana sih biar teman-teman itu nggak perlu ragu gitu loh untuk beli handphone second. Nah, minimal tuh second rasa baru teman-teman. Jadi teman-teman bisa menghemat uang, misalkan bisa sampai 1 juta atau 2 juta. Jadi kalau suatu saat nanti teman-teman ada rezeki lagi mau ngejual handphonenya itu, teman-teman nggak terlalu enak gitu, nggak terlalu bawa banget. Jadi saya saranin sih teman-teman kalau pengen beli handphone ya, kalau memang mengerti nih, mudah-mudahan ilmu dari video saya yang satu ini membuat teman-teman lebih mengerti tentang dunia handphone ya, tentang bagaimana sih cara kita ngecek handphone itu masih bagus atau enggak gitu loh, masih layak pakai atau enggak. Tapi yang perlu teman-teman perhatiin terlebih dahulu, yang penting tuh fisiknya dulu nih teman-teman, mulus gitu loh. Kalau emang ada bopeng-bopeng sedikit ya nggak apa-apa lah, nggak masalah, yang penting dalamannya itu bener-bener bagus. Oke ya, tanpa basa-basi lagi, gue bakal ngasih ilmu sama teman-teman ya, walaupun ini ilmu yang sedikit ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Gimana sih cara kita ngecek handphone dengan kualitas yang masih bagus atau yang enggak sih teman-teman? Nih, yang pertama saya bakal ngecek dalemannya dulu aja ya teman-teman ya. Nih saya kasih contoh nih handphone saya. Ini handphone saya Oppo Reno 4 ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu spesifikasi dari jenis handphone second yang mau teman-teman beli. Misalkan dari apa sih? Misalkan dari kelebihan dari Oppo ini nih. Misalkan Oppo ini tuh bisa ngecas bener-bener cepet teman-teman. Jadi dalam waktu misalkan dalam sejam atau 1,5 jam itu bisa ngecasnya itu bener-bener sampai full. Karena apa? Karena dia udah full charging, dia 30 watt teman-teman. Pokoknya teman-teman beli handphone sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Yang pertama tuh dari RAM-nya, dari internalnya, dari kelebihan si handphone dibanding handphone lain teman-teman. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Nah, yang pertama kali harus dicek ya, itu dalamnya sih teman-teman. Si dalam handphonenya ini yang harus benar-benar dicek buat awal ya. Misalkan dari apanya sih nih? Misalkan dari kameranya nih teman-teman. Dari kameranya itu jernih apa enggak sih teman-teman? Nanti kita cek ya kameranya. Nih, contohnya nih saya cek kamera saya nih teman-teman. Tuh, kameranya nih jernih gak sih? Itu yang harus dipastiin dulu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu kira-kira di HP secondnya itu ada akunnya gak sih? Nah, di setiap handphone tuh biasanya ada akun teman-teman. Kalau misalkan di iPhone ya, iCloud lah, pasti teman-teman tahu kan. Nah, di sini juga saya udah pasang akun saya teman-teman. Nih, yang ini nih. Nih, yang ini nih teman-teman. Ini akunnya pastiin dia kosong teman-teman. Itu pastiin kosong. Karena apa? Kalau misalkan nanti kita udah selesai ngecek semuanya, itu kan nanti handphone harus di reset teman-teman. Kalau memang nanti masih ada akunnya, itu dia bakal nyangkut teman-teman. Gak akan bisa masuk ke menunya pas kita reset data pabriknya. Kan itu buat ngilangin data dari handphone sebelumnya teman-teman. Ya walaupun nanti ketika teman-teman beli handphone second itu sama si orang itu udah di reset, lebih baik di reset lagi teman-teman. Jadi handphone itu bener-bener pelong banget gitu loh maksud saya. Nah, terus yang kedua itu
pastiin pas disentuh layarnya tuh bener-bener enak teman-teman, bener-bener enak lah, dia soft ya, pastiin dia soft. Karena kita kan nggak tahu ya si handphone itu udah ganti LCD atau belum. Biasanya kalau buat orang-orang awam tuh yang nggak ngerti di dunia handphone tuh oke-oke aja gitu. Nah itu paling penting teman-teman LCD-nya gitu loh. Teman-teman juga bisa tanyain sama orangnya, nih kira-kira LCD-nya masih original apa enggak ya kak, kayak gitu. Jadi nggak perlu malu-malu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan yang ketiga itu kita harus cek fisika teman-teman. Fisika harus dicek. Misalkan fisika, kalau teman-teman pengen beli handphone yang rasa baru, teman-teman harus pinter-pinter nyari teman-teman itu loh. Nah misalkan mulus kayak gini, dia nggak ada bopengnya ya, nggak ada bopengnya, dia masih, terus kelengkapannya juga dia masih full set nih. Misalkan oh iya, sekarang kan banyak tipe casan yang hampir sama ya teman-teman. Nah teman-teman harus tahu nih kira-kira casan yang buat handphone ini itu bentuknya kayak gimana sih. Kalau misalkan buat saya yang ini nih, ini Oppo Reno 4 ya, dia bentuk batok casan aja besar begini teman-teman. Hati-hati kalau ntar teman-teman dikasihnya sama batoknya yang kecil, itu bukan pasangannya teman-teman. Jadi kecepatan fast chargingnya itu dia nggak akan bisa nyala di si handphonenya, karena dia udah sepaket sama ini nih teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa lihat di sini 30 watt, di sini nih ada tulisannya 30 watt yang setara sama si handphone yang ini nih teman-teman. Nah teman-teman juga bisa cek juga dari headsetnya nih teman-teman. Nih dari headsetnya ini nih, dari headsetnya ini teman-teman bisa cek. Nah nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu-malu kalau buat ngecek ya, langsung colokin aja sih headsetnya ke si handphone ini, terus teman-teman dengar suaranya. Misalkan kita nge-YouTube atau apa, nanti dicek aja teman-teman nih, dicek itu dua-duanya dicek ya headsetnya ya, nyala gak nih kira-kira. Kalau misalkan nggak nyala kan teman-teman ntar bisa komplain ya sama yang punya barangnya itu ya. Nah kalau memang udah nyala semuanya oke, berarti udah oke. Terus teman-teman harus minta lihat dusnya, kira-kira ada dusnya gak sih. Nah nih dusnya saya ada nih teman-teman nih, Oppo Reno 4. Nah teman-teman harus perhatiin teman-teman emailnya nih sesuai gak sih sama si handphonenya nih. Nih emailnya nih, di sini ada email, dia nomor angkanya sesuai gak sih sama dalaman handphonenya. Jadi takutnya teman-teman kalau misalkan teman-teman gak sesuai sama emailnya ya, nanti takutnya itu barangnya nggak original. Nih ini kan emailnya nih teman-teman nih, ini emailnya nih di Oppo Reno. Nah samain teman-teman emailnya sama yang ada di sini nih. Nih sama yang di, maaf ya agak nggak fokus ya, soalnya ini videonya nggak saya edit lagi. Terus udah gitu lihat deh dalemannya, lihat juga dalemannya, bentuk fisik sih dusnya itu penting loh teman-teman, biar teman-teman tahu gimana sih kondisi handphone yang saya beli. Nah dari dus ini ketahuan banget teman-teman, orang yang punyanya itu ngerawat gak sih handphonenya gitu loh. Kalau misalkan dari dusnya aja udah bagus, masih bagus gitu bentuknya, ini kalau menurut saya ya, itu pasti handphonenya juga bagus karena orangnya apik gitu. Jadi kita bisa ngejamin 90% handphone yang kita beli dari dia itu oke semuanya gitu. Nah kalau buat selanjutnya nih ya teman-teman, kalau memang semuanya udah oke, teman-teman bisa cek yang kedua kalinya yang saya bilang tadi. Cek lagi semua, cek lagi mulai dari kameranya, dari suaranya juga nih teman-teman. Dari suaranya misalkan kita nonton YouTube nih ya, kita nonton YouTube, kita cek suaranya jernih gak nih, kayak gitu. Nih misalkan kayak gini nih, sini saya nonton YouTube aja ya, saya mau ngecek kira-kira ini bagus gak sih suaranya. Meski gak bisa pulang kampung, kita bisa tetap dekat dengan saling berbagi. Nah ini dia suaranya menggelegar, berarti si handphone ini kondisinya overall sih semuanya oke ya. Nah kalau memang semuanya udah oke, teman-teman cek kartu SIM ya yang ada di dalam. Nih kartu SIM ya, buka dulu aja, buka
semuanya. Misalkan di sini ada 3 slot, 2 kartu SIM sama 1 memori. Nah, teman-teman pasang tuh semuanya. 2 SIM sama 1 memori. Nanti pastiin itu kira-kira di sininya keluarga nih sinyalnya dua-duanya. Nah, terus udah gitu di memorinya tuh keluarga sih kira-kira. Kalau memang di memorinya ada data-data, nanti dilihat teman-teman di galeri. Itu kira-kira memorinya itu keluarga sih datanya di handphone itu gitu loh. Nah, nanti teman-teman coba tuh nelfon, halo kayak gitu kan. Nanti kalau memang misalkan oke, semua suara, semua sinyal oke, nah baru teman-teman keluarin lagi dan minta di reset aja, reset data pabrik teman-teman. Nah, kalau udah di reset data pabrik nanti dia balik lagi ke ke kalau kita beli handphone baru tuh kan nyala nggak langsung ke menu. Nah, baru bakal balik lagi ke situ. Dan jangan lupa kalau misalkan di Oppo ini, Oppo akunnya tuh dihapus dulu, semua akun dihapus biar lebih aman teman-teman. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih itu bisa membantu teman-teman ya. Jadi sebenarnya sih kita nggak perlu takut ya beli HP second kayak gitu, asal kita mengerti gitu loh. Ya ibaratnya kalau kita beli motor second, kalau kita ngerti no problem, karena kita bisa lebih murah harganya gitu loh. Kayak gitu sih teman-teman. Semua handphone yang saya pakai ini dari konsumen saya gitu loh. Jadi saya tahu handphone yang bagus kayak gimana dan handphone yang nggak bagus kayak gimana. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi teman-teman. Mudah-mudahan sih ilmunya bermanfaat ya. Kalau memang teman-teman suka sama video saya, boleh di subscribe, di like, and di share biar saya lebih semangat bikin videonya. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Maaf banget kalau memang resolusinya kurang bagus, karena saya emang baru pemula lah bikin video-video kayak gini, masih sedikit ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.